desakan untuk Sudewo mundur dari jabatan bupati datang secara masif. Tak hanya tekanan dari masyarakat, kini Pansus Hak Angket DPRD Pati sudah dibentuk. Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo bilang, Pansus tengah mengidentifikasi 12 poin permasalahan yang menjadi pembahasan Pansus. Item data-data yang sudah kami siapkan dan alhamdulillah itu juga masukan dari teman-teman aliansi Kabupaten Pati, ada 22 awalnya. Terus kita cek, kita rapatkan dengan tim ahli kami, ada 12 butir yang sudah kami sepakati. Dari 12 itu rasa-rasanya semakin kuat kami menguatkan Pansus ini karena data itu juga bukan hanya dari fraksi saja, tetapi juga teman-teman masyarakat, aliansi, tokoh agama, tokoh masyarakat memberi masukan, sehingga kami meyakini dari 12 itu mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, Mas. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari bilang, bila mengacu pada undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mengatur tentang kewajiban dan larangan kepala daerah, tindakan Bupati Pati, Sudewo, sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan. Yakni, saat Sudewo mengeluarkan kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan hingga 250%, serta menantang jumlah pendemo yang lebih banyak hingga menimbulkan keresahan publik. Bahwa kebijakannya 250% pajak akan dinaikkan itu sudah meresahkan publik. Perlu diingat bahkan poin meresahkan publik itu ada di pasal 76 bahwa seorang kepala daerah dilarang membuat kebijakan yang mampu menimbulkan keresahan publik. Itu sudah jelas sekali, bahkan kita bisa lihat Pak Bupati menyatakan jangankan 5.000 orang, 50.000 orang saja dia siap menghadapi. Nah, ucapan tindakan dia yang menimbulkan keresahan itu sudah terang benerang memenuhi syarat untuk kemudian beliau diberhentikan. Soal pemakzulan Bupati Pati, Sudewo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif dan mengikuti mekanisme aturan, yakni pemakzulan melalui Pansus DPRD Kabupaten Pati. Bupatinya sudah menyampaikan permohonan maaf, sudah mencabut ya. Nah, kemudian kok ada tuntutan yang lain untuk pemakzulan. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya diantaranya adalah melalui mekanisme DPR. Saya dengar DPR sudah membuat pansus. Ya udah kita ikutin aja itu, tapi jaga situasi kondusif. Sejak diumumkan dibentuk pada 13 Agustus lalu, Pansus Hak Angket DPRD Pati langsung membahas sejumlah poin. Namun, rapat pembahasan sempat ditunda karena peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia dan kembali bergulir pada Selasa 9 Agustus 2025. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, desakan Sudewo untuk mundur dari Bupati Pati kian membesar. Tak hanya dari masyarakat, kini DPRD Pati telah membentuk Pansus Hak Angket DPRD Pati. Lalu bagaimana peluang untuk memakzulkan Bupati Pati atau justru Sudewo akan bertahan dan melawan? Kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPRD Pati yang nanti akan bergabung. Kemudian melalui sambungan daring sudah ada Pak Joni Kurnianto, kemudian melalui di Studio Orange Kompas TV sudah hadir pakar komunikasi politik LSPR, sudah ada Profesor Lely Aryani. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Lely. Selamat pagi Adisti, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak duduk sini. Iya, sudah lama tidak duduk. Kita berdiskusi soal bagaimana iya, ini serunya. Ini yang lagi seru dan juga menjadi sorotan publik adalah soal bagaimana DPRD saat ini bola panasnya ada di DPRD nih, karena hak angket begitu ya, pansus untuk memakzulkan, muaranya kan memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Ini akan lagi bergulir begitu, ada 12 poin. Nah, kalau dari kacamata Prof. Lely sendiri, dengan komposisi partai pendukung, partai pengusung, ini muaranya bakal dimakzulkan atau masuk angin sih? Nah, jadi
sebenarnya bola panasnya itu awalnya dari rakyat. Rakyat yang merasa kepanasan, jadi mereka melemparkan bola panas kembali dengan situasi yang memberatkan. Seharusnya itu dibaca sebagai upaya untuk memberatkan rakyat ya. Kenaikan pajak 250% itu bukan hal yang biasa-biasa saja. Orang naik pajak itu paling 10%, ini langsung 250%. Di sini pertama kali dari sisi politiknya kita melihat bahwa sebenarnya inilah pentingnya pemimpin yang berkualitas. Jadi kalau dia berkualitas, dia pasti menemukan cara untuk menaikkan pendapatan daerah, tidak harus memberatkan rakyatnya. Jadi karena dia udah melemparkan bola panas, ini lewat Perbup, artinya kebijakan itu dia lahirkan sendiri. Jadi tidak melibatkan DPRD. Kalau melibatkan DPRD kan namanya perda. Nah, kalau itu bola panasnya sama rakyat bisa dilempar bukan hanya ke bupati, tapi DPRD juga harus tanggung renteng istilahnya. Jadi ini keputusan yang menurut saya tepat. Jadi riak politik yang terjadi di Pati ini bisa menjadi model loh, yang hati-hati ya, bisa menjadi model bagi pemimpin daerah lainnya. Lalu kemudian inisiatif sudah diambil, ini kan beda antara fungsi DPRD dengan hak DPRD. Jadi hak anggota itu beda dengan fungsi. Kalau fungsinya legislatif, pengawasan sama anggaran. Nah ini termasuk hak yang mereka lakukan untuk menilai. Awalnya mungkin lewat interpelasi yang mencari keterangan saja. Tapi ini udah sampai pada hak angket. Artinya menyelidiki. Dan mereka punya waktu 60 hari sebenarnya Desti untuk menyelidiki kebijakan yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat atau melanggar peraturan perundangan yang ada. Ya, peraturan dan perundang-undangan yang ada. Artinya selama 60 hari, tadi kalau kita dengar ini nuansanya gerak cepat, tidak harus menunggu 60 hari. Tadi katanya sudah cukup syarat untuk melakukan usulan pemakzulan. Usulan ya, baru karena DPRD usulan. baru usulan pemakzulan. Karena DPRD tidak bisa memakzulkan kepala daerah. Dan nanti, ini memang harus diluruskan. Ya, prosesnya harus kita bisa membacanya. 60 hari mereka bekerja, batas waktunya. Tapi sebelum 60 hari kan bisa diselesaikan. Lalu ini diajukan ke Mahkamah Agung. Nanti di Mahkamah Agung itu punya waktu 30 hari. Nah, Mahkamah Agung akan membahas nih apakah memang terjadi pelanggaran, upaya yang dilakukan lewat kebijakan bupati yang meresahkan masyarakat dan seterusnya dan sebagainya. Nanti setelah itu keputusannya misalnya, ini memang sudah terjadi kesalahan pada Bupati Pati, maka dipersilakan untuk melakukan pengusulan pemakzulan, dikembalikan lagi kepada DPRD. Tadi kan udah lewat paripurna loh ke Mahkamah Agungnya. Nah, lalu kemudian 14 hari ini mereka bekerja lagi 14 hari. Setelah 30 hari mereka melakukan kerja 30 hari, lalu kemudian DPRD bisa melalui Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan pengusulan pemberhentian kepala daerah. Nah ini memang harus dilakukan. Jadi intinya cukup panjang begitu ya prosesnya. Dan berliku prosesnya. Kalau saya melihat ini kan tadi sudah disebutkan oleh Prof. Lely, proses dimulai dari DPRD, laporan masyarakat, temuan audit BPK dan BPKP, kemudian juga hasil dari pengawasan. Ketika sudah setuju semuanya, satu suara paripurna, kemudian barulah dibawa ke Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung punya waktu 30 hari. Dikembalikan lagi ke DPRD 14 hari. Dalam 30 hari menteri, kalau memang hasilnya itu belum tentu pemberhentian. Tapi bisa peringatan keras. Jadi jangan ini dulu ya, bisa diberhentikan. Kalau memang atau keputusan Mahkamah Agung nanti pemberhentian, maka kemudian DPRD mengajukan ke Menteri Dalam Negeri. Dalam waktu 30 hari harus ada penetapan pemberhentian dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi melalui gubernurnya ya. Melalui gubernur. Berarti sebenarnya ada potensi juga muara ini bukan dimakzulkan juga, tapi muaranya juga bisa cuma hanya peringatan keras. Itu setelah Mahkamah Agung membacanya ya barangkali ya, setelah 30 hari itu kita tidak tahu ya, kadang-kadang masalah hukum itu bertumpang tindih dengan masalah politik. Entah itu politik kekerabatan, entah itu politik kepartaian dan lain. Jangan lupa bahwa kepala daerah juga adalah kader partai yang sebisa mungkin partai-partai politik juga ingin mempertahankannya, karena kalau tidak akan digantikan dari kader partai lain yang mungkin akan memimpin di daerah itu.
Nah, saya harap ini teman-teman DPRD tetap kenceng gitu. Dan juga masyarakat harus bisa mengawal ini sampai tuntas. Kalau mungkin tenaganya harus ekstra untuk demo lagi, demo aja, bukan provokator ya ibaratnya. Tapi ini untuk bisa benar-benar bisa menyuarakan aspirasi. Agar jangan jadi pelajaran juga bagi pemimpin-pemimpin di daerah lain, supaya jangan berpikir pendek gitu untuk mengambil satu kebijakan yang notabene akhirnya menyengsarakan rakyatnya sendiri di daerah. Saya tertarik dengan apa yang tadi dikatakan oleh Prof. Lely. Kepala daerah juga merupakan kader partai politik. Seperti kita tahu, Bupati Pati Sudewo ini juga merupakan dari Partai Gerindra, begitu ya Pak? Seharusnya ada Gerindra tadi ya. Iya, biar kita bisa lebih menggali dan juga bisa lebih eksplorasi. Nah, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaruh politik begitu ya. Kalau kita lihat hitung-hitungannya begitu, kita akan lihat dulu bagaimana komposisi partai pengusung Bupati Pati Sudewo. Kalau kita lihat ini Bupati Pati Sudewo ini diusung oleh Partai Gerindra. Kemudian ada PKB, ada juga Partai Nasdem. Oke ya, kalau kita lihat ada partai pendukungnya nih, partai pendukung yang mendukung Bupati Pati Sudewo ada Partai Golkar, partai besar. Kemudian ada PSI, kemudian ada Partai Gelora, kemudian juga ada PKN dan juga Perindo. Ini nggak main-main, hampir semuanya 8 partai mengusung dan juga mendukung. Ini ada Partai Golkar, partai besar, kemudian juga Gerindra, partai berkuasa begitu. Mungkinkah kemudian komposisi yang ada di dalam di DPRD ini bisa memuarakan pemakzulan seorang Bupati Pati Sudewo? Ya. Pertanyaannya adalah apakah mereka-mereka yang berasal dari partai politik, terutama yang mewakili rakyat di DPRD, toh notabene mereka itu adalah mewakili rakyat ya seharusnya. Tapi kebanyakan ketika mereka duduk di DPR atau DPRD, itu yang terbayang oleh mereka adalah kepentingan kelompok. Kohesiveness kelompok, bukan konformitas. Kalau konformitas itu sekedar kompak ya. Dalam partai politik itu biasanya mereka kohesif, lebih padu. Jadi kesepakatan kelompok itu jauh lebih besar sehingga apapun yang diputuskan oleh partai biasanya lebih bernuansa pada kelompoknya. Jadi jika yang antara yang mengusung dan yang mendukung sudah segitu besarnya, tentu upaya yang mereka lakukan sama besarnya dengan upaya rakyat yang demo. Nah, menang kalah ini kuat-kuatannya di mana? Nah, apakah mereka ini akan kalah di DPRD ini? Tapi jangan lupa juga ya, ini yang kita selalu tahu ya, di DPRD juga kan selalu ada persaingan. Persaingan individual. Seandainya dia berhenti, yang menggantikan siapa? Wah, ini bisa partai gua nih. Nanti mereka akan bisa yang memilih setelah wakil bupatinya naik. Nanti kan wakil bupati akan dipilih oleh DPRD. Nah, itu mereka bisa kerja rodi lagi ibaratnya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari kuat-kuatan seharusnya ya, kuat suara rakyat menurut saya. Jadi jangan pikirkan apa yang mereka lakukan itu untuk menurunkan kader mereka, jangan. Tapi mereka harus berpikir, wah ini kader kita yang tidak potensial untuk menjadi pemimpin yang lebih besar. Harusnya itu yang dilihat. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya adalah, ini kan penerbitan peraturan bupati itu kalau tidak salah diterbitkan 18 Mei. 18 Mei 2025. Kemudian baru ada penolakan ini pecah lah di Agustus sampai 13 Agustus gitu ya. Waktu 3 bulan ya. Ada waktu 3 bulan. Ya. Prof. Lely. Nah, fungsi pengawasan dari DPRD ini kemana dalam tanda kutip ya? Dalam tanda tanya saya begitu ya. Kalau memang sebegitu tidak berpihaknya kebijakan ini. Ya kan, ini kan kebijakan yang tidak populis dong. Ya. Nah, itu juga yang jadi masalah, bukan hanya pada fungsi pengawasan, hak legislasi, fungsi legislasi yang ada pada DPRD seringkali kan munculnya itu dari pemerintah. Jadi kebanyakan memang teman-teman di DPR dan DPRD itu kadang-kadang abai dengan fungsi yang harus mereka jalankan. Jadi kalau ada waktu selama 3 bulan, ada sebuah kebijakan, keputusan bupati atau pemerintah daerah yang kemudian berimbas pada kepentingan rakyat. Seharusnya kan mereka sadar nih, saya kan mewakili rakyat. Tapi itu tadi ketika mereka sudah sampai di DPR atau DPRD, yang ada dalam pikiran mereka adalah orang partai. Jadi bukan lagi wakil rakyat. Kebanyakan itu yang terjadi. Sehingga mereka juga
tenang-tenang aja nih, barangkali rakyat nggak bakal marah gitu pikir mereka. Padahal mereka rakyat juga, mereka itu adalah wakilnya rakyat. Artinya mereka yang membaca, Pak Bob, nggak bisa nih. Mereka secara internal sudah membuat diri mereka membentengi rakyatnya seharusnya kan. Ini nggak bisa nih Pak Bupati, panggil dulu lah Pak Bupatinya. Ini kenapa tiba-tiba muncul ada perbub yang seperti ini bisa bahaya loh bagi daerah kita, ini terlalu besar, bisa nggak ini dibuat lagi lebih rendah misalnya. Nah, ini tapi kita nggak mendengar itu ya, kita nggak mendengar ada perbincangan itu selama ini kan. Tiba-tiba meledak dari masyarakat. Dari masyarakat, bola panas masyarakat yang melemparnya. Maka ini berakibat sekarang, yang kita tunggu nanti hasilnya. Oke, kita akan masih tunggu bagaimana hak angket begitu ya, pansus ini bergulir begitu ya. Nah, tapi kita juga akan lihat bagaimana komposisi perolehan kursi di DPRD ya kan. Kalau kita lihat juga bagaimana pengaruhnya juga dari perolehan kursi, kita akan simak bersama. Ini dia jumlah kursi DPRD Kabupaten Pati 2024-2029. Kalau kita lihat begitu ya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP memperoleh 14 kursi yang tidak mendukung Bupati Pati Sudewo, begitu ya. Kemudian ada PKB 6 kursi, kemudian juga ada Gerindra 6 kursi, kemudian ada Golkar juga 5 kursi, ada Partai Demokrat, Partai Nasdem. Ini kalau kita lihat, bagaimana dari melihat komposisi perolehan kursi dari partai politik di DPRD? Anda melihat 48. Ya. Ada 48 berbanding 14. Dan semuanya tapi mendukung hak angket, ya hak angket pansus. Anda melihat bagaimana komunikasi yang sebenarnya ingin ditunjukkan dari DPRD, walaupun kalau menurut saya agak sedikit terlambat. Kenapa ketika semuanya sudah pecah barulah masuk hak angket pansus itu? Nah, di sini kita melihat ternyata suara rakyat itu memang suara Tuhan gitu loh. Vox Populi. Jadi meskipun mereka berada dalam koalisi yang mengusung dan mendukung gitu kan, misalnya Bupati Pati pada saat ini, mereka sadar kekuatan rakyat itu jauh lebih besar. Jadi mereka juga artinya mulai menyadari mereka tidak bisa main-main dengan suara keterwakilan. Nah, suara keterwakilan yang mereka emban itu adalah menyuarakan suara rakyat. Jadi kalau kita melihat perbandingan jumlah angka tadi 48 banding 14 sepertinya mustahil atau mustahil gitu ya. Mustahil atau mustahil. Tapi dengan kekuatan dari rakyat, siapa yang bisa menduga tiba-tiba mereka juga berpikir, saya kan wakil rakyat, 2029 saya juga mau kembali untuk dipilih oleh mereka sebagai anggota DPRD misalnya. Ini juga menjadi pertimbangan politik dan sekaligus pertimbangan hukum memberi ruang bagi mereka untuk melakukan upaya-upaya yang bisa membuat mereka itu kembali merajut komunikasi politik dengan rakyatnya. Kami wakili loh Anda. Saatnya sekarang harus dibuktikan. Jadi kekuatan yang besar itu bisa saja bersatu dengan kekuatan kecil untuk membangun sinergi bagaimana membangun kekuatan menggolkan suara rakyat ketimbang suara pribadi mereka atau partai politik mereka. Tapi kalau kita lihat ya, kalau mengacu pada undang-undang ya, Prof. Lely, kalau tadi kita membahas soal komposisi partai politik, perolehan kursi di DPRD, tapi kemudian kalau kita mengacu pada undang-undang, apakah tindakan Bupati Pati Sudewo ini sudah memenuhi unsur atau syarat sebenarnya untuk dimakzulkan atau diberhentikan? Kalau kita lihat bersama, ini ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah di pasal 79 diberitahukan bahwa pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah ini diumumkan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Sementara untuk gubernur dan juga wagub ini diusulkan pimpinan DPRD kepada presiden melalui menteri. Sementara untuk bupati dan wakil bupati atau melalui gubernur itu melalui dari pimpinan DPRD kepada menteri melalui gubernur. Nah, Anda bagaimana dalam kacamata Anda, Prof. Lely? Ya. Tadi kan Bang Ferry Amsari juga udah menyatakan bahwa sudah memenuhi syarat karena beliau juga kan orang hukum. Tapi kalau bisa dibuka juga pasal 80 Undang-Undang 23 2014. Itu jadi syarat pemakzulan juga diatur di pasal 80 itu. Jadi 79 80 itu urut-urutan sebenarnya Adisti. Jadi kalau memang tadi DPRD kan udah ngomong bahwa sudah memenuhi syarat ada 12 poin. 12 poin ya.
Sayangnya dia nggak tampil nih di sini. Jadi dia jelaskan satu demi satu kepada rakyat Indonesia supaya juga rakyat Indonesia memahami dan menyadari kalau ada kepala daerahnya yang bertindak seperti ini, oh kami juga bisa dong seperti ini kalau begitu. Karena jadi supaya jangan ada lagi pemimpin-pemimpin yang tidak inovatif, tidak produktif dan arogan. Karena ini nggak terjadi di Pati aja. Ini kan terjadi juga kenaikan pajak ini terjadi di beberapa daerah. Ya, cuma mungkin kenaikannya tidak terlalu bombastis seperti itu sampai 250%. Kemudian rakyat juga belum terlalu memiliki motivasi, belum memiliki pancingan gitu. Atau contoh, wah ini ternyata bisa kita gugat lewat cara ini ya seperti itu. Kita bukan provokator ya, tapi ini memberi pelajaran sekali lagi bahwa komunikasi politik antara pemimpin sama rakyatnya itu tidak boleh selesai ketika dia terpilih menjadi pemimpin. Dia harus membangun suasana, oh kebutuhan rakyat saya seperti apa, keadaan rakyat saya seperti apa, kebijakan apa yang harus saya ambil sebagai langkah-langkah politik dan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan hukum. Itu tadi esensinya kenapa hak angket dilakukan, karena ada diduga keputusan, kebijakan apa yang dia lakukan itu meresahkan masyarakat. Membuat masyarakat tidak berdaya dan kemudian dianggap melanggar peraturan dan perundang-undangan. Iya, memang seharusnya kepala daerah tidak hanya dituntut punya inovasi, tapi juga melihat apa yang terjadi di masyarakatnya dan juga mendengarkan aspirasi di masyarakatnya, apa yang terjadi sebelum kemudian kebijakan itu diterbitkan. Saya minum dikit ya. Penting sekali begitu ya. Nah, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan kita bersama adalah begini. Ini kan didukung Partai Gerindra ya kan, Bupati Pati Sudewo, tapi kemudian 14 suara. Tapi kemudian Gerindra juga akhirnya menyetujui adanya hak angket atau hak pansus ini begitu ya. Nah, dengan partai-partai yang lain juga sebagai partai pendukung dan juga pengusung begitu. Apakah ini salah satu menjadi bentuk kekhawatiran dalam tanda kutip partai politik yang saat ini duduk di DPRD terkait dengan pilkada yang tadi Anda sebutkan di 2029, karena kalau kita lihat Bupati Pati Sudewo ini sudah agak susah lah ya untuk kembali menerima kepercayaan lagi dari masyarakat. Iya, kepercayaan dari masyarakat itu kan sesuatu yang mahal. Betul. Tidak semahal ketika dia memberikan uang ketika dia dalam proses pemilihan yang siluman itu ya. Nah, ini kan harus dijaga. Masyarakat harus direspon keluhannya, penderitaannya, kesengsaraannya. Yang semua pemimpin kadang-kadang abai terhadap persoalan itu. Artinya partai politik yang mengusungnya dan mendukungnya itu juga harus memahami bahwa apapun tindakan politik yang mereka ambil kepada Bupati Pati ini akan berakibat untuk keterpilihan mereka selanjutnya, elektabilitas partai selanjutnya. Bahkan kader-kader politik yang kemudian tidak bergeming misalnya di DPRD, yang lain ikut, dia nggak mau ikut. Dia punya konsekuensi sosial dan politik nantinya. Jadi mungkin itu juga yang memicu mereka untuk ikut bereaksi sama. Sebab tindakan politik ini memang sudah dianggap tidak disukai rakyat Pati. Begitu banyaknya ada arogansi dalam komunikasi politik, menantang rakyat untuk silakan demo sekian ribu orang, saya tidak takut. Ada pemimpin macan pun saya makan katanya. Kadang-kadang ini kan sudah menunjukkan arogansi. Perlawanan, bukan hanya arogansi tapi juga perlawanan kepada rakyat. Rakyat pemilik suara yang telah memilih dia, mempercayakan kepemimpinan itu kepada dia. Artinya kan rakyat itu pengen diayomi. Bukan hanya oleh kata-katanya, tapi oleh tindakan politik dan tindakan hukum yang dia lakukan. Yang semuanya harus smooth, yang semuanya harus membahagiakan rakyat. Sehingga barangkali kalau dia baru 1 periode, dia berharap bisa 2 periode menjadi kepala daerah atau menjadi anggota DPRD. Maka sekaranglah mereka menunjukkan jati dirinya sebagai wakil rakyat yang juga membela kepentingan rakyat. Itu yang kemudian harus benar-benar apa yang terakhir yang bisa Anda sampaikan proses pembelajaran ini begitu dari Pati kita semua belajar bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan begitu ya, Vox Populi Vox Budi, termasuk juga soal pemangkasan transfer daerah ini yang kemudian dibatasi begitu ya, sudah dikurangi oleh pemerintah pusat. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kepala-kepala daerah agar bisa punya inovasi yang lebih
luas, lebih bagus begitu untuk bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Jangan ketika pemangkasan dari pemerintah pusatnya dipangkas gitu ya anggarannya, ya sudahlah naikkan saja pajak gitu kan. Mau ambil jalan singkatnya saja. Iya, ini pelajarannya bagi 3 hal ya. Bagi kepala daerah dia harus inovatif, harus produktif, tapi harus aspiratif. Jadi kalau dia mengambil kebijakan yang pada akhirnya akan berimbas pada positioningnya sebagai kepala daerah, itu harus dia pikirkan. Jadi berpikir dulu sebelum bertindak lah. Nah memang upaya efisiensi ini kan dilakukan bukan hanya bagi daerah Pati, tapi bagi seluruh daerah. Tapi banyak juga daerah-daerah yang bisa menyiasati itu dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas gitu kan. Membuat inovasi di daerah, misalnya pembukaan model-model lokasi pariwisata baru yang menghasilkan PAD lah istilahnya. Nah bagi anggota DPRD di seluruh Indonesia kita berharap mereka juga kalau ada tindakan kepala daerah yang masuk dalam fungsi pengawasan mereka harus lebih dulu melakukan tindakan politik dan tindakan hukum yang berkaitan dengan fungsi dan wewenang yang mereka miliki sehingga tidak melebar kepada rakyat. Dan bagi rakyat yang dizalimi oleh pemerintah daerahnya harus juga berani bersuara apabila wakil-wakilnya di DPRD tidak bersuara. Jadi semuanya bisa berkolaborasi untuk membuat satu kebijakan yang intinya memuaskan semua pihak. Dan pastinya harus pro rakyat begitu ya, harus semuanya berurusan dengan rakyat begitu ya. Terima kasih pakar komunikasi politik LSPR telah bergabung bersama kami. Sebenarnya tadi kita sudah mengundang dari Partai Gerindra perwakilan dan juga dari Pansus DPRD Pati Jawa Tengah, tapi kemudian keduanya berhalangan hadir. Tapi tidak apa-apa, saudara jangan kemana-mana. Usai jeda kami akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana suasana rapat Pansus hak angket pemakzulan Bupati Pati. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.